Mungkin ada yang berpikir bahwa persetan dengan Luwut, yang penting perekonomian daerah bisa meningkat. Jika terjadi masalah, itu hanya masalah masyarakat Luwut, hanya sebuah kampung kecil dari dunia yang begitu luas. Kali ini Akar Rumput akan berbicara dan mengulas tentang persoalan tambang dan pabrik semen di Luwut, Manggarai Timur. Topik ini sangat menarik untuk diulas karena akhir-akhir ini publik disajikan dengan berita-berita tentang pro dan kontra persepsi publik terhadap kehadiran tambang dan pabrik semen tersebut. Ada sebagian masyarakat mendukung, tetapi ada sebagian masyarakat lainnya yang konsisten menolak kehadiran tambang dan pabrik semen di Luwut, Manggarai Timur. Ada sejumlah pertanyaan yang sangat menarik untuk diulas tentang masalah tersebut. Pertama, mengapa harus menolak tambang dan pabrik semen? Pertanyaan kedua, bukankah kehadiran tambang dan pabrik semen tersebut justru memberi dampak yang potensial terhadap peningkatan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, dan mengentaskan permasalahan kemiskinan? Bukankah rakyat sendirilah yang akan menuntut dan mengkritik pemerintah daerah ketika tidak mampu menaikkan perekonomian regional atau perekonomian daerah, ketika pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja, mengentaskan masalah kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran? Bukankah rakyat sendiri, aktivis yang selalu mengkritik pemerintah melalui perizinan pendirian tambang dan pabrik semen tersebut? Bukankah itu adalah solusi jawaban terhadap sejumlah tuntutan rakyat? Lantas mengapa harus menolak dua hal tersebut? Benar-benar pemerintah selalu saja disalahkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat mudah untuk dikonstruksikan agar kita bisa menyalahkan mereka yang saat ini getol dan berjuang menantang perizinan pendirian tambang dan pabrik semen di Luwut, Manggarai Timur. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus dapat dengan mudah untuk menyeting mindset publik, sehingga publik hanya menggunakan sudut pandang yang sempit dan terbatas untuk menjustifikasi bahwa apa yang mereka perjuangkan saat ini, masyarakat, aktivis, penggiat lingkungan, pemerhati lingkungan, mereka yang sedang berjuang untuk menolak tambang, adalah upaya yang salah, upaya yang keliru, yang tidak mendukung pemerintah, hanya menggunakan sudut pandang yang sempit, yaitu persoalan ekonomi. Padahalnya, untuk sampai pada justifikasi salah atau benar perjuangan mereka menolak tambang, kita harus memiliki sejumlah alasan, kita harus memiliki sejumlah dalil dan dasar pijak yang luas, holistik dan komprehensif, bukan parsial dan ego sektoral. Memang kadangkala nafsu, naluri ambisi, serta mental instan dapat membunuh akal sehat kita. Parahnya, jika mental instan tersebut, jika nafsu dan ambisi tersebut terlanjur merasuki para pejabat atau pelayan publik, maka akal sehat publik
rasionalitas jalan pikir publik dapat dengan mudah dibungkam oleh kekuasaan. Lalu masyarakat bisa apa? Semestinya kita mempertimbangkan banyak aspek untuk dapat mengerti mengapa mereka menolak tambang. Pertama, dari aspek kebutuhan masyarakat setempat, masyarakat yang ada di Luhut, Manggarai Timur. Kita tahu bahwa masyarakat di sana adalah masyarakat petani. Manggarai Timur memiliki basis pertanian yang cukup baik, penghasil beras. Dengan itu, masyarakat membutuhkan penguatan kapasitas produktivitas. Masyarakat membutuhkan jaminan akses pasar terhadap hasil-hasil dan komoditi pertanian. Masyarakat butuh itu, bukan tambang dan pabrik semen. Tetapi jika pemerintah tetap getol memberi izin kepada investor, pemodal, atau kapitalis untuk mendirikan tambang dan pabrik semen di sana hanya untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka pemerintah harus memastikan dan menjamin bahwa hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Karena hampir dapat dipastikan ketika itu dibangun, masyarakat di sekitar pasti akan kehilangan lahan. Mau tidak mau mereka mencari lahan baru, dan ketika kesulitan mereka mau tidak mau beralih profesi. Pemerintah harus menjamin bahwa kualitas hidup masyarakat bisa jauh lebih baik. Tetapi sampai sejauh ini kita tidak melihat jaminan apa-apa. Faktanya atau pengalamannya, ada salah satu tambang di Serise yang berdiri sejak 2006 dan berakhir tahun 2017 justru tidak memberi dampak apa-apa kepada masyarakat sekitar, kecuali kesulitan untuk memulai kembali aktivitas pertanian mereka. Sedangkan investor, pemodal, kapitalis sudah pergi tanpa basa-basi, meninggalkan lubang besar. Kita juga harus melihat dari aspek lingkungan agar kita bisa mengerti bahwa yang sifatnya tambang jelas-jelas merusak lingkungan serta ekosistem di dalamnya. Tambang dan pabrik semen bukanlah satu-satunya opsi untuk meningkatkan perekonomian regional atau perekonomian daerah. Bukan satu-satunya opsi. Ada masih banyak cara lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Apalagi jika menggunakan pendekatan lingkungan, opsi tersebut jelas-jelas keliru karena membawa dampak bagi kerusakan lingkungan serta tidak memberikan dampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Terhadap fakta-fakta yang ada, kita harus mengerti bahwa tambang cenderung menyengsarakan masyarakat di sekitar lokasi tambang dalam jangka menengah dan masyarakat secara luas dalam jangka panjangnya. Sebut saja Freeport sebagai contohnya, yang 50 tahun lebih beroperasi, tetapi sampai detik ini kita tidak pernah melihat bahwa masyarakat di Papua jauh lebih sejahtera setelah adanya Freeport. Atau sebut saja Lapindo yang situasinya jelas-jelas berubah total setelah terjadi semburan lumpur. Ada sekian ratus hektar yang kemudian tenggelam dalam lumpur Lapindo. Ini adalah efek dari aktivitas tambang. Jika Freeport dan Lapindo terlalu jauh untuk kita jadikan contoh, lihat saja kondisi di Timor Barat yang karena kegiatan tambang justru merusak lingkungan. Jika kondisi di Timor Barat ternyata belum cukup memberi keyakinan kepada kita bahwa tambang merusak lingkungan, maka saat ini bagi masyarakat sekitar Luhut atau Manggarai Timur
bisa melihat lubang besar di Serise yang setelah investor itu pergi meninggalkan lubang yang besar dengan dampak lingkungan yang luar biasa kepada petani. Ini sesuatu yang memang di luar akal sehat jika kita menyalahkan mereka yang menolak tambang. Terhadap semuanya itu, kita yang menentukan nasib kita sendiri. Ingatlah, tambang bukan hanya persoalan masyarakat Luwut. Tambang adalah persoalan kita bersama. Luwut adalah bagian dari kita. Bumi ini bagaikan anggota tubuh. Ya, jika paru-paru kita rusak, kita tidak bisa memberi jaminan bahwa anggota tubuh kita yang lain bisa tetap bekerja. Kita bisa membuang paru-paru, melepas paru-paru, dan kita bisa bekerja. Kita akan lumpuh dan mati. Begitu pula dengan persoalan tambang di Luwut, Manggarai Timur, adalah masalah kita bersama. Ini hanya karena persoalan waktu. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan memberi dampak bagi semua daerah. Dia akan bertahan. Semua kembali lagi pada kita. Soekarno, Muhatta, dan sejumlah tokoh bangsa kita kenal saat ini, dan kita sebut mereka sebagai pahlawan. Pertanyaannya, apakah 100 tahun lagi generasi pada saat itu, anak cucu kita akan menyebut kita sebagai seorang pahlawan? Itu semua tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Menerima tambang dan bersedia untuk merusak lingkungan, atau menolak tambang demi generasi berikutnya. Dan bagi kalian yang menolak tambang, terlalu lama menunggu 100 tahun untuk memberikan predikat kepahlawanan kepada kalian. Bagi saya, apa yang kalian lakukan saat ini, apa yang kalian buat saat ini, bagi saya, kalian adalah pahlawan. Kalian menyelamatkan lingkungan. Sehingga pada 100 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan mengenang leluhurnya sebagai seorang pahlawan. Sedangkan kita saat itu, kita tidak tahu di mana, entah di surga atau neraka. Sedangkan bagi yang merasa acuh tak acuh terhadap perjuangan masyarakat Luwut, aktivis, dan masyarakat luas yang menolak tambang, mungkin ada yang berpikir persetan dengan Luwut yang terpenting perekonomian regional bisa berkembang. Jika terjadi masalah, itu hanya masalah masyarakat Luwut, hanya sebuah kampung kecil dari dunia yang begitu luas. Saya mengajak, marilah berikanlah jalan pikiranmu agar bisa terbang lebih tinggi dan setinggi mungkin, agar engkau bisa memiliki sudut pandang yang luas, dan dari ketinggian tersebut kalian bisa sadar bahwa bumi tidak lebih dari sebutir pasir.